Oh, selamat siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa lagi dengan saya ya bosku. Oke ya bosku, di kesempatan hari ini saya sudah nih kembali ada 5 pertandingan buat bos-bosku yang nanti bisa pakai bahan acuan atau pertimbangan untuk laga nanti malam. Ambil yang sehati, yang kurang bisa di skip. Oke ya bosku, sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam, buat bos-bosku yang sudah support dan sudah dukung YouTube channel ini makin maju dan makin berkembang, terima kasih banyak saya ucapkan, mudah-mudahan semua urusan rezekinya dilancarkan ya bosku. Oke ya bosku, untuk mempersingkat waktu di sini saya akan lanjut aja bakalan bahas laga saya yang nanti malam ini ya bosku. Nah, dimana sini saya ambil dari liga-liga top Eropa ya bosku. Mudah-mudahan bos-bosku bisa pakai referensi atau bahan acuan untuk laga nanti malam. Dan di sini saya akan lanjut aja bakalan bahas laga yang pertama itu. Di sini saya akan awali dari laganya Bundesliga Jerman 2, dimana sini ada tuan rumah Garderfoot berhadapan dengan Armania ya bosku. Kalau kita lihat emang dari segi standing klasemen sementara ya bosku, dimana kalau kita lihat ya bosku di pekan ke-14, dua klub ini yang lagi berada di performa yang kurang bagus itu menempatkan posisinya berada di peringkat 17 dan 18. Garderfoot dan Armania yang sama-sama berada di zona degradasi untuk laga nanti malam. Saya rasa untuk laga nanti malam ini bakalan ketat ya bosku. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi open goal, dan kalau juga kita lihat juga dari produktivitas gol dua klub ini masing-masing ini cukup bagus ya bosku. Produktivitas golnya sama-sama, kalau kita lihat juga dari laga head to head ini produktivitas golnya juga cukup bagus. Tapi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, kemungkinan laga ini bakalan terjadi under goal kalau menurut analisa saya ya bosku. Oke, di sini kalau kita pakai dari dilihat dari pasaran handicap dan over undernya, kemungkinan laga ini bakalan terjadi imbang karena dua klub ini juga cukup performanya juga cukup seimbang kalau kita lihat ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, paling enak laga nanti malam ini kita bermain di Armania di nahan setengah atau bisa bermain di under 2,5. Saya perkirakan laga ini bisa dimenangkan oleh Armania itu dengan skor tipis 1-0, atau enggak laga ini bakalan terjadi imbang itu dengan skor 0-0 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kedua. Di sini saya ada di Bundesliga Jerman. Oke, di mana sini ada tuan rumah Bremen berhadapan dengan Hertha Berlin ya bosku. Nah, kalau kita lihat emang dari segi lesan ya bosku, ini cukup berat bagi tuan rumah ya bosku, karena ada satu pemain yang kena kartu merah dan ada beberapa pemain yang masih bakalan absen untuk laga tim lam ini ya bosku. Jadi Bremen yang kalau kita lihat performanya di dalam 5 laga terakhirnya ini dia lagi berada di performa yang buruk ya bosku. Itu dia menelan kekalahan beruntun, dan kalau kita bandingkan dengannya Hertha Berlin, di sini Hertha Berlin kalau kita lihat progresnya ini juga cukup bagus ya bosku, itu dengan kemenangan Hertha Berlin di laga terakhir dengan skor 2-1. Dan kalau juga kita lihat ya bosku dari laga head to head, kemungkinan laga ini saya rasa bakalan terjadi imbang cukup terbuka lebar ya bosku, atau enggak sini Hertha Berlin bisa mengantongi kemenangan atau mencuri gol yang bermain di away untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, kemungkinan laga ini bakalan terjadi under goal. Bos-bosku bisa bermain di Hertha Berlin di nahan setengah atau bisa bermain di under 3 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Di sini saya ada di laganya di Liga Spanyol ya bosku, di mana sih ada tuan rumah Mallorca yang menjamu Espanyol. Kalau kita lihat ya bosku dari segi line up ini Espanyol yang lebih diunggulkan ya bosku, dan kalau juga kita lihat dari standing klasemen sementara, Espanyol yang lagi ketinggalan cukup banyak poin ya bosku. Harusnya sini Espanyol kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, kalau kita lihat ya bosku memang dari pasaran handicap dan over under Espanyol ini harus bisa mencetak gol bermain di away ya bosku, karena di sini kalau kita juga lihat performanya Mallorca yang bermain di kandang ini kalau kita lihat ya bosku pertahanannya juga cukup bagus. Di sini kita bisa lihat dari laganya berhadapan dengan Sevilla dengan Barcelona, dia hanya bisa kebobolan 1 gol. Dan kalau kita bandingkan performanya dengan Espanyol untuk laga tim malam, saya rasa laga ini bakalan terjadi open goal ini sangat terbuka lebar. Kalau analisa saya, kemungkinan Mallorca di sini yang bermain di kandang bisa memenangkan laga ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang Mallorca di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam.
Dan next di laga kita yang keempat, di sini saya ada di laganya English Championship, di mana saya ada tuan rumah Birmingham berhadapan dengan KPR ya bosku. Kalau kita lihat emang dari segi last up ya bosku, ini cukup lumayan sulit bagi Birmingham ya bosku, karena ada beberapa pemain yang masih dipertanyakan dan ada 3 pemain yang sudah dipastikan adalah tidak tampil. Tapi kalau kita lihat performanya Birmingham ya bosku dalam 5 laga terakhirnya, di sini Birmingham yang harus mengantongi kemenangan ya bosku. Kalau juga kita lihat performanya Birmingham yang bermain di kandang ini sudah makin bagus ya bosku. Jadi kalau kita bandingkan dengan performanya KPR ya bosku untuk laga nanti malam, saya rasa KPR yang performanya juga cukup epic untuk laga nanti di 5 laga terakhirnya nih. Kemungkinan di sini Birmingham bakalan lebih bekerja keras untuk bisa mengantongi kemenangan. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi under goal ya bosku kalau menurut analisa saya. Jadi bos-bosku bisa pegang laga tim malam ini Birmingham dinahan seperempat atau bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Paling buruk laga ini bakalan terjadi imbang ya bosku, atau Birmingham ini bisa mencuri 1 gol bermain di kandang. Oke. Dan next kita lanjut ke laga kita yang kelima. Di sini saya ada di La Liga Spanyol 2, di mana sini ada tuan rumah Tenerife yang menjamu Zaragoza. Kalau kita lihat emang dari segi kualitas ya bosku, Tenerife ini harusnya lebih mendominasi jalannya pertandingan. Kalau juga kita lihat Tenerife ini performanya juga cukup agak cukup bagus juga ya bosku kalau kita lihat dari produktivitas gol. Tapi dilihat dari pertahanan, Tenerife ini agak longgar ya bosku. Tapi kalau kita bandingkan dengan Zaragoza, saya rasa Zaragoza ini bakal agak kesulitan untuk bisa mencetak gol ya bosku. Kalau juga kita lihat dari laga head to headnya ini paling banyak skor tuh hanya ada 2 gol. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, paling enak laga ini kita bermain di tuan rumah ya bosku, pegang di handicap seperempat atau bisa bermain di under 2. Oke. Sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas. Oke, jadi ini kesimpulan kita untuk laga nanti malam. Ambil yang sehati, yang kurang bisa di skip, utamakan juga feeling dan asa bos-bosku sendiri. Oke, thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.